Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kasus kejahatan komputer di dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Pajak. Kelompok 7 beranggotakan Endah Trinurwati, kemudian saya Randi Nanda Herudin, ada juga Kiara Regita Sandra dan Wardatu Narima. Di kelompok 7 kami mengangkat kasus yaitu kasus TJX Company. TJX Company adalah pemilik sejumlah toko retail seperti TJ Maxx dan Marshalls. Pada tahun 2007 perusahaan mengalami pelanggaran keamanan data besar yang melibatkan sistem informasi akuntansinya. Penyerang meretas jaringan nirkabel Wi-Fi di beberapa toko retail TJX dan berhasil mencuri data pelanggan yang disimpan dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Data yang dicuri termasuk nomor kartu kredit, informasi identitas pribadi, dan informasi keuangan penting. Ini merupakan salah satu pelanggaran data terbesar dalam sejarah yang mengenai jutaan pelanggan. Kemudian kasus ini mengungkapkan kelemahan dalam praktik keamanan dan manajemen akses ke sistem informasi akuntansi dari TJX Company. Penyerang memanfaatkan kerentanannya dalam jaringan nirkabel dan berhasil mengakses informasi sensitif. Itulah pentingnya melindungi data sensitif dengan praktik keamanan yang kuat dan menerapkan langkah-langkah pengamanan untuk menghindari akses yang tidak sah ke sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, kronologi kejadian. Yang pertama itu di tahun 2005, di mana penyusupan pertama penyerang diidentifikasi sebagai Albert Gonzalez yang memasuki jaringan nirkabel di beberapa gerai retail TJX Company seperti TJ Maxx dan Marshalls. Penyerang mencuri data pelanggan yang termasuk nomor kartu kredit dan informasi identitas pribadi. Kemudian yang kedua itu di tahun 2006, penemuan awal TJX Company menemukan aktivitas mencurigakan dalam sistem jaringan mereka dan segera memberitahukan kepada otoritas penegak hukum. Kemudian yang ketiga, pada tahun 2007 pengungkapan publik. TJX Company mengumumkan pelanggaran keamanan data kepada publik. Mereka menyadari bahwa data pelanggan yang dicuri mencakup jutaan orang. Kemudian ada yang keempat itu kerjasama dengan pihak yang berwenang, bekerja sama untuk menyelidiki dan mengejar pelaku pelanggaran. Kemudian kronologi yang kelima, pengungkapan luar negeri. Selama penyelidikan ditemukan bahwa serangan pelanggaran data TJX juga terjadi di luar negeri termasuk di Kanada dan Inggris. Kemudian yang keenam, ada identifikasi pelaku. Penyelidikan mengarah pada identifikasi pelaku utama Albert Gonzalez dan beberapa rekan penjahatnya yang terlibat dalam berbagai serangan data di sejumlah perusahaan. Kemudian yang ketujuh, penangkapan pelaku. Albert Gonzalez dan beberapa rekannya ditangkap oleh otoritas penegak hukum Amerika Serikat. Mereka kemudian diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Kemudian kerugian keuangan dan pemulihan. TJX Company harus menanggung biaya besar dalam mengatasi pelanggaran keamanan data dan pemulihan. Mereka juga harus menghadapi tuntutan hukum dari para korban pelanggaran. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Wanda. Yang selanjutnya adalah cara pelaku melakukan penipuan. Albert Gonzalez, pelaku dibalik serangan keamanan data pada TJX Company, menggunakan berbagai teknik dan metode untuk meretas data perusahaan. Berikut adalah cara-cara yang digunakannya. Yang pertama ada sniffing data Wi-Fi. Dengan memanfaatkan jaringan nirkabel atau Wi-Fi yang lemah di beberapa toko retail TJX dan mencari celah keamanan dalam jaringan Wi-Fi untuk mengakses data yang dikirimkan melalui jaringan tersebut. Yang kedua ada pemalsuan akses. Setelah mendapatkan akses ke jaringan Wi-Fi, Gonzalez mencoba merentas perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan. Dia memanfaatkan kerentanan dalam perangkat dan sistem yang belum diperbarui untuk memasuki sistem mereka. Yang ketiga adalah instalasi malware. Gonzalez meminta perangkat lunak jahat atau malware di server TJX. Malware ini digunakan untuk mencuri data pelanggan dan informasi kartu kredit yang disimpan dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Selanjutnya ekstraksi data. Melalui malware yang terpasang, Gonzalez berhasil mengekstraksi data pelanggan, termasuk nomor kartu kredit, dan mengirimkannya ke server yang dikendalikan. Selanjutnya menghapus jejak. Setelah mencuri data, Gonzalez berusaha untuk menghapus jejak aktivitasnya dalam sistem. Ini dilakukan untuk menghindari deteksi oleh sistem keamanan perusahaan.
Yang keenam ada penyebaran data curian. Data yang dicuri kemudian dijual ke pasar gelap, di mana data kartu kredit bisa digunakan untuk melakukan penipuan. Yang selanjutnya ada segitiga penipuan atau yang sering disebut dengan triangle fraud. Triangle fraud ini adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan 3 elemen utama yang terlibat dalam sebuah penipuan atau tindakan penipuan. Konsep ini membantu dalam pemahaman cara penipuan yang terjadi dan mengidentifikasi elemen-elemen yang ada dalam tindakan penipuan. Berikut adalah 3 elemen utama segitiga penipuan. Yang pertama ada tekanan atau pressure, situasi atau motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan penipuan. Tekanan ini bisa bersifat finansial, pribadi, atau psikologis. Contohnya seperti masalah keuangan, ancaman pemecatan, atau tekanan emosional. Yang kedua ada kesempatan atau peluang, opportunity. Peluang ini merujuk pada situasi atau kesempatan yang dimana seseorang melihat celah atau kelemahan yang memungkinkan mereka untuk melakukan penipuan. Peluang ini dapat muncul ketika ada kurangnya pengawasan atau kontrol internal, kelemahan dalam proses bisnis atau celah dalam keamanan. Yang ketiga ada rasionalisasi atau rationalization. Ini merupakan proses yang dimana pelaku penipuan meyakinkan diri mereka bahwa tindakan penipuan adalah suatu hal yang dapat mereka benarkan. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka ini memiliki alasan yang valid atau bahkan etis untuk melakukan penipuan, meskipun secara objektif tindakan tersebut adalah salah. Yang pertama, tekanan. Pada umumnya, beberapa tekanan atau faktor mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas kejahatan atau peretasan. Yang pertama ada tekanan dari keuangan. Kondisi keuangan pribadi yang buruk atau perasaan yang terdesak untuk memperoleh uang lebih banyak menjadi pemicu seseorang untuk mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, seperti dengan meretas data dan mencuri informasi finansial. Yang kedua ada gangguan psikologis. Ini mempengaruhi perilaku mereka dan membuat mereka cenderung terlibat dalam aktivitas ilegal. Yang ketiga ada gangguan sosial. Pengaruh lingkungan dan pergaulan yang buruk dapat memberikan tekanan pada seseorang untuk terlibat dalam aktivitas kriminal atau peretasan. Yang keempat ada geng atau komunitas kriminal. Pelaku peretasan seringkali berpartisipasi dalam komunitas kriminal dunia maya yang dimana tekanan ini untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Yang kelima ada ambisi atau nafsu. Ambisi pribadi untuk mendapatkan pengakuan dalam komunitas kejahatan cyber yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan peretasan. Selanjutnya ada motivasi pelaku. Yang pertama keuntungan finansial. Salah satu motivasi utama Gonzales adalah untuk mencari keuntungan finansial dengan mencuri data kartu kredit dan informasi pribadi dari perusahaan seperti 3GX. Dia dapat menjual data tersebut di pasar gelap dan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Yang kedua, kemampuan teknis. Gonzales adalah orang perentas berbakat dengan pengetahuan teknis yang mendalam tentang keamanan komputer dan jaringan. Lalu yang ketiga ada motivasi ekonomi. Gonzales dan rekan-rekannya terlibat dalam serangan data, seringkali diberdayakan oleh motivasi ekonomi. Mereka melihat serangan semacam ini sebagai cara cepat untuk memperoleh kekayaan tanpa bekerja secara legal. Lalu yang keempat, lingkungan kriminal. Gonzales beroperasi di dalam dunia maya bawah tanah, kejahatan dunia maya yang memiliki jaringan penjahat yang mendukung aktivitasnya. Motivasi dalam bentuk dorongan dari lingkungan kriminal yang mendukung. Ketidakpuasan dan pembinaan. Ketidakpuasan terhadap perusahaan atau dorongan untuk menunjukkan keterampilannya dalam merentas sebagai tindakan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan besar. Lalu komunitas kejahatan cyber yang melibatkan Gonzales. Yang pertama adalah forum perentasan. Gonzales dan rekan-rekan kriminalnya mungkin berpartisipasi dalam forum online yang khusus digunakan untuk berbagai teknik perentasan, merancang serangan, dan berdagang dengan data yang dicurinya. Yang kedua, mailing list. Mailing list tertutup adalah cara bagi pelaku kejahatan cyber untuk berkomunikasi secara pribadi dan berbagi informasi dengan anggota lainnya. Yang ketiga ada komunitas underground, yaitu komunitas yang tertutup dan
berfokus pada perdagangan data dan informasi yang dicuri. Yang keempat, grup dari jaringan Tor. Gonzales dan rekan-rekannya mungkin menggunakan jaringan Tor atau jaringan yang menyembunyikan alamat IP mereka untuk menjalankan aktivitas mereka secara anonim. Kesempatan atau peluang pelaku. Ada beberapa faktor atau kesempatan yang mungkin mempengaruhi keputusan untuk merentas DJX Companies. Yang pertama, kelemahan keamanan. Pelaku kejahatan cyber sering mencari perusahaan yang memiliki kelemahan dalam keamanan data mereka. Dan Gonzales melihat celah keamanan atau kekurangan dalam perlindungan data DJX Companies. Lalu yang kedua, potensi keuntungan finansial. Pelaku seringkali tergoda oleh potensi keuntungan finansial besar yang dapat diperoleh melalui perentasan. Jika Gonzales percaya bahwa data pelanggan DJX berpotensi menghasilkan keuntungan besar di pasar gelap. Yang ketiga, prestasi teknis. Para perentas sering melihat perentas sebagai keuntungan teknis. Mereka ingin merentas prestasi jika mereka dapat merentas sistem yang kuat, seperti yang dimiliki oleh perusahaan besar seperti DJX. Yang keempat, lingkungan kriminal dunia maya. Gonzales mungkin berada dalam lingkungan yang mendukung atau mendorong aktivitas kejahatan cyber. Dia dapat berkomunikasi dengan pelaku kejahatan lain yang memiliki pengalaman serupa dan mungkin merupakan dorongan dari komunitas kriminal dunia maya tersebut. Yang kelima, ketidakpuasan atau motivasi pribadi. Terkadang pelaku kejahatan cyber dapat memiliki motivasi pribadi seperti ketidakpuasan terhadap perusahaan atau dorongan untuk menunjukkan keterampilan mereka dalam merentas. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rasionalisasi pelaku. Rasionalisasi Gonzales untuk merentas DJX Company dan terbukti dalam bentuk kejahatannya mungkin melibatkan beberapa alasan berikut, antara lain yang pertama ada keuntungan finansial. Di mana keuntungan finansial ini merasionalisasi tindakannya bahwa mencuri data dari DJX dan menjualnya di pasar gelap adalah cara cepat untuk mendapatkan uang dengan mudah tanpa bekerja. Juga ada penyadaran kelemahan keamanan di mana Gonzales merasa bahwa perusahaan seperti DJX telah gagal dalam menjaga keamanan data dan merasa bahwa tindakannya adalah cara untuk mengungkapkan kerentanannya. Kemudian ketidakpuasan pribadi, di mana Gonzales merasa bahwa itu adalah cara untuk mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap perusahaan yang dianggapnya tidak berperilaku etis. Terus juga bisa jadi terkait prestasi teknis, di mana dia merasionalisasi tindakannya sebagai cara untuk menunjukkan keterampilannya dan pencapaian teknisnya. Juga karena komunitas kriminal dunia maya, di mana dia merasa terdorong dalam komunitas kriminal dunia maya dan merasionalisasi bahwa tindakannya adalah bagian dari peranannya dalam komunitas tersebut. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan terkait cara-cara mencegah peretasan, di mana ada 6 cara dari kami. Yang pertama ada perkuat keamanan jaringan, di mana pastikan sistem jaringan Anda memiliki firewall yang kuat, deskripsi data dan langkah-langkah keamanan yang up to date untuk mengatasi kerentanannya. Kemudian ada pengawasan dan pemantauan, di mana Anda harus menggunakan alat pemantauan dan deteksi untuk memantau aktivitas jaringan Anda. Dapat membantu mendeteksi tindakan mencurigakan atau akses yang tidak sah. Juga ada kontrol akses, di mana terapkan kebijakan pengendalian akses yang ketat, di mana akses harus memiliki izin untuk mengakses sistem dan data yang penting. Juga ada pelatihan karyawan, di mana perusahaan harus memberikan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan Anda agar mereka dapat mengenali ancaman dan praktik terbaik keamanan. Kemudian ada deskripsi data, di mana pastikan data sensitif dienskripsi dengan baik saat berpindah di jaringan maupun saat disimpan. Kemudian ada keamanan fisik, di mana lindungi perangkat keras dan server yang mengandung data sensitif dari akses fisik yang tidak sah. Selanjutnya, ini adalah cara mengatasi peretasan, di mana ada beberapa cara dari kami, yaitu yang pertama ada isolasi peretasan, di mana mengisolasi sistem atau jaringan yang terkena dampak untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Kemudian juga ada potensi keuntungan finansial, di mana selidiki peretasan untuk mengidentifikasi metode yang digunakan, dampaknya dan pihak yang bertanggung jawab. Juga ada blokir akses peretas, nonaktifkan akses peretas ke sistem atau jaringan Anda. Juga ada pemulihan data dengan merestore data yang terpengaruh dari cadangan yang aman. Ada juga pengungkapan, di mana beritahu pelanggan tentang pelanggaran keamanan sesuai peraturan yang berlaku.
juga kerjasama dengan otoritas hukum, di mana kita bekerja sama untuk menyelidiki tindak pidana peretasan dan mengejar pelaku. Kemudian dari semuanya itu kita evaluasi juga kelemahan kita, di mana di situ kita memperbaiki kelemahan yang memungkinkan peretasan terjadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.